Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita melanjutkan kembali materi perkuliahan kita pada mata kuliah akhlak tasawuf. Materi kita pada kali ini adalah mengenai sifat tercela dan sifat yang terpuji. Sesuai dengan urutan di dalam silabus, Bapak terlebih dahulu akan sedikit menjelaskan mengenai sifat-sifat yang tercela. Setelah itu nanti baru sifat-sifat yang terpuji. Tapi sebelum itu, kembali kita merujuk kepada pembahasan awal mengenai mata kuliah akhlak tasawuf. Sebenarnya yang kita harapkan di dalam perkuliahan ini bukan sekedar kita memiliki pengetahuan, bukan hanya kita memiliki pemahaman mengenai bagaimana akhlak tasawuf itu, bagaimana kehidupan sebagai seorang sufi yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling diharapkan, yang diinginkan adalah memang apa yang sudah kita pelajari, yang kita kaji ini menjadi penghayatan bagi kita bersama, dan semoga sampai kepada kita amalkan secara bersama, kita lakukan secara bersama. Karena memang apa yang disampaikan di dalam mata kuliah kita ini atau materi-materi ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kehidupan sebagai seorang yang soleh atau solehah. Baiklah, kita mulai dari yang pertama adalah sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela tentu sangat banyak sekali. Karena tasawuf itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan menemukan dan merasa akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk bisa mencapai jalan itu, untuk tetap berada pada jalan itu, seorang yang akan memiliki akhlak tasawuf hendaknya menghindari akhlak atau sifat-sifat yang tercela. Di antara sifat-sifat yang tercela itu adalah yang pertama, hubbud dunya. Apa yang pertama? Hubbud dunya. Hubbud dunya maksudnya adalah terlalu atau berlebihan rasa cintanya kepada dunia. Memang kita berada di dunia, kita hidup di dunia. Kita juga ingin memiliki atau mendapatkan apa yang telah Allah sediakan di dunia ini. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berharap meminta kepada Allah agar Allah mendatangkan, memberikan kepada kita kebaikan di dunia ini. Itu adalah hal yang baik. Tapi yang tercela di sini adalah orang yang terlalu mencintai dunia. Sehingga dunia itu menjadi tujuan hidupnya, menjadi standar dalam kehidupannya. Mulai dari bangun sampai mau tidur, dia hanya memikirkan dunia. Dia hanya melakukan aktivitas untuk dunia saja. Bahkan urusan-urusan ibadah, hal-hal ibadah pun enggan untuk dia kerjakan. Karena dia hubbud dunia, dia enggan untuk berinfak, dia tidak mau bersedekah. Karena hubbud dunia, dia tidak punya waktu untuk sholat. Karena hubbud dunia, dia kemudian tidak memiliki kesempatan lagi untuk sekedar membaca Al-Quran saja. Jadi ini yang disebut dengan hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Ya, kalau antuna memiliki sepatu yang bagus, sepatu yang keren, ya, yang menarik sepatunya, ya sepatu itu letakkanlah di kaki antuna, di tapak kaki antuna.
Jangan letakkan sepatu itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kalau sepatu sudah sampai dalam pikiran, dalam hati kita, itu tandanya orang itu sudah mulai hubbud dunia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ittiba al-hawa. Ittiba al-hawa. Maknanya mengikuti, memperturutkan hawa nafsu. Dia selalu mengikuti, dia selalu memperturutkan apapun kehendak, keinginan, nafsu di dalam dirinya. Nafsu apapun itu. Sehingga tidak ada kontrol. Tidak ada aturan lagi dalam kehidupannya. Misalnya nafsu makan, nafsu minum. Dia selalu makan. Sering sekali makan. Sekarang makan, nanti 1 jam lagi makan lagi. Nanti 1 jam lagi makan lagi. Pergi dia ke pasar. Oh, nampak ada orang jualan bakso, makan lagi. Pas pulang, nampak ada orang jualan mie pangsit misalnya, makan lagi. Sampai di asrama, nanti makan lagi. Wah, itu makan terus. Tidak ada kontrol lagi. Atau dia memperturutkan keinginan ya dengan style sekarang. HP misalnya, handphone. Ketika dia sudah punya HP, sudah punya handphone, ya ternyata ada handphone yang lebih canggih, lebih hebat daripada itu. Maka dia jual handphonenya, dia beli lagi yang baru. Baru dibeli yang baru, muncul lagi yang baru. Dia beli lagi yang baru, dia jual yang lama. Begitu terus. Ittiba al-hawa. Memperturutkan keinginan. Bukan sifat orang yang sufi yang seperti itu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah tama'. Apa itu tama'? Tama' itu kalau bahasa Minangnya apa ya? Ya cango ya. Loba. Ya, loba. Atau rakus. Ya, rakus. Kalau bahasa Indonesia rakus. Rakus atau tama' itu maksudnya adalah dia mengambil, dia memanfaatkan sesuatu yang bukan milik dia lagi. Dia telah mengambil hak dari orang lain. Dia berlebih-lebihan dalam memenuhi keinginan dirinya, sehingga yang bukan haknya, yang bukan miliknya, dia ambil pula. Ya, misalnya ada kue. Kue itu diberikan untuk 3 orang, termasuk dia. Kuenya cuma 3. Kemudian karena dia seorang yang tamak, ya dia ambil, dia makan kuenya. Setelah habis kuenya, dia ambil kue orang. Kalaupun tidak dia ambil semuanya, dia ambil setengahnya. Itu namanya tamak. Tamak kepada dunia. Kalau tamak kepada ilmu, ya bolehlah. Misalnya lewat kita dari lokal, didengar ada dosen yang menyampaikan ilmu. Kita dengar, kita terima pula, kita ambil pula. Itu tamak kepada ilmu, tidak apa-apalah. Jadi kalau tamak kepada dunia yang seperti disampaikan tadi, tamak kepada harta, tamak kepada makanan, itu hendaknya ditinggalkan. Karena ini adalah sifat yang tercela. Kemudian, ya ada lagi sifat yang tercela adalah takabbur. Takabbur semakna dengan ujub. Kalau takabbur itu membesar-besarkan diri. Ya, takabbur itu ya sebenarnya dia kecil. Ya, dia tidak seperti yang dia sampaikan. Tapi karena dia kecil, itulah dia besar-besarkan dirinya. Dia sebut-sebut dirinya sebagai orang yang hebat. Ya, atau dia sebut-sebut dirinya sebagai orang yang cantik. Ya, saya ini
orang yang cantik ya, kamu baru tahu ya, seperti itu misalnya. Atau dia sebut-sebut dirinya sebagai orang yang tampan, dia besar-besarkan dirinya, atau dia besar-besarkan dirinya sebagai dia orang yang kaya. Ya, itu namanya takabbur. Kalau ujub dia takjub, dia merasa bangga dan dia menunjukkan, memamerkan kebanggaannya itu kepada orang lain. Dia takjub kepada dirinya, sehingga dia banggakan, oh, Kak saya punya rumahnya bagus, ya, atau saya memiliki kecantikan yang jauh lebih daripada teman-teman yang lain, ya, atau dia berasal dari keluarga yang kaya, dia takjub, dia kemudian tunjukkan kepada orang lain bahwa dia lebih dibanding orang di sekitarnya. Kemudian ada lagi sifat tercela adalah riya. Ya, riya ini nanti berdekatan maknanya dengan sum'ah. Kalau riya maksudnya menunjukkan, kan menampak-nampakkan amalannya kepada orang lain. Itu namanya riya. Misalnya dia mau melakukan suatu amalan, dia mau berinfak, bersedekah, dia tidak akan bersedekah, dia tidak akan memberikan uang itu kalau orang lain belum melihatnya. Maka itu disebut dengan amalan yang riya. Kalau sum'ah adalah dia memperdengar-dengarkan, dia membicarakan apa yang sudah dia lakukan, yang sudah dia amalkan kepada orang lain. Misalnya dia menyampaikan, alhamdulillah saya malam tadi, ya alhamdulillah lah bisa sholat tahajud saya. Orang padahal nggak ada nanya, orang nggak ada keingintahuan, tapi dia saja yang menyampaikan. Alhamdulillah saya malam tadi ada tahajud lah, tapi saya ikhlas saja mengerjakannya. Nah, itu namanya sum'ah, memperdengar-dengarkan, menyampaikan ibadah kepada orang lain. Itu hal yang tercela, tidak boleh. Jadi kalau kita sudah melakukan amalan dan sebaiknya amalan itu disembunyikan. Tambah kita sembunyikan, tambah kita rahasiakan, maka akan terjagalah amalan itu. Akan terjaga dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sebaliknya, tambah nampak amalan kita, maka akan tambah sulit kita untuk menjaga keikhlasan di dalamnya. Ya, ini mengenai sifat-sifat yang tercela. Kemudian ada yang terakhir hasad, ya, atau iri, dengki. Ada juga dalam bahasa Minang bingi namanya. Nah, kalau di bahasa Acehnya apa itu? Ya, yaitu orang yang merasa tidak senang, tidak suka, tidak menerima dengan apa yang diterima, apa yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya ketika dia hanya memiliki HP yang standar, dia lihat orang pakai HP yang lebih canggih, maka ada rasa iri, ada rasa dengki di dalam hatinya. Ketika orang yang pakai HP yang canggih itu duduk di dekatnya, dikeluarkan pula HP-nya di samping dia, wah, tambah hancurlah perasaannya, ya, tambah memuncak rasa kedengkiannya. Na'udzubillah. Kita boleh juga lah dengki atau hasad, tapi kepada orang yang berilmu, tapi hasad yang baik. Misalnya kita melihat ada teman, alhamdulillah ya, teman saya itu dalam hati ini sudah hafiz 20 juz, saya baru mau mulai 1 juz. Ya kapan ya saya bisa seperti teman itu? Ya alhamdulillah kalau hasadnya seperti itu. Atau saya lihat teman saya itu rajin sekali membaca buku, menguasai banyak pendapat,
menguasai banyak bahan di dalam buku-buku yang dia baca. Sementara saya masih sangat sedikit sekali. Duh, saya iri sekali rasanya. Kalau seperti itu irinya tidak apa-apa. Tapi hasad iri yang dimaksud di sini adalah kepada dunia, kepada urusan harta, ya, kepada urusan-urusan yang terkait dengan materi. Ini yang pertama, sifat-sifat yang tercela. Tugas dari Bapak kepada Antuna adalah hendaknya masing-masing dari sifat tercela itu bisa Antuna cantumkan dalilnya atau argumentasi berdasarkan dalil naklinya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua terakhir adalah sifat-sifat yang terpuji. Yang pertama, sifat terpuji itu adalah taubat. Taubat maknanya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kenapa dikatakan kembali kepada Allah? Karena dia sebenarnya tersesat. Dia awalnya orang yang baik, ya, dia berada di atas jalan yang benar, kemudian karena setan menggelincirkannya, karena ada orang-orang yang kafir, orang-orang munafik kemudian menyeret dia keluar jalan itu, akhirnya dia berada di luar jalur agama Islam. Kemudian dia nyatakan dirinya kembali, maka itulah orang yang bertaubat. Ini sifat yang terpuji. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti hati teman kita, menyakiti perasaannya, maka berarti ketika itu ucapan ini sudah keluar dari ketentuan syariat. Maka ketika itu juga langsung istighfar, astagfirullahalazim. Ya, dan kemudian kembali untuk mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan ketentuan syariat, kata-kata yang baik. Yang kedua, zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah mempergunakan apapun yang Allah berikan di dunia ini untuk kehidupan di dunia dan untuk kesenangan di akhirat. Jadi orang yang zuhud itu orang yang apapun yang dia miliki itu dipakai untuk dia hidup di dunia, tapi juga untuk mencapai kenikmatan di akhirat. Misalnya dia punya harta, maka harta itu dia wakafkan, dia infakkan, atau dia berikan kepada yang membutuhkan. Zuhud juga ada dipahami sebagai sebahagian orang sebagai hidup yang sederhana juga bisa jadi. Dia mempergunakan apa yang ada di dunia ini hanya sekedar untuk bisa hidup dan beribadah saja. Sementara lebih dari itu dia infakkan, dia sedekahkan, dia wakafkan. Mungkin dia bisa beli mobil sampai 10 buah mobil, tapi dia hanya memiliki satu mobil yang sederhana. Itu namanya orang yang zuhud. Dia mungkin bisa membeli baju yang harga 20 juta, tapi dia hanya memakai baju yang harganya 100.000. Itu namanya zuhud. Kenapa? Karena harta yang lebih dari yang dia miliki itu dia pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang terpuji. Zuhud. Yang ketiga adalah wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah senantiasa berupaya meninggalkan perbuatan dosa-dosa yang kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Itu wara' namanya. Dia kalau mau terniat atau hampir tergelincir berbuat dosa walaupun kecil, dia sangat menjaga dan menghindari. Itu orang yang wara'. Misalnya, dia pergi ke sawah. Sampai di sawah dia jalan di pematang, ya, tahu ya, pernah jalan di pematang sawah kan? Ya.
Ketika jalan di Pematang, ternyata ada di sawah itu padi orang yang sudah masak, yang sudah keluar bulir padinya. Ketika dia jalan, tangannya menyentuh atau memegang padi itu dan dia masukkan ke dalam mulutnya, dia makan. Ya memang yang diambil hanya kecil, sedikit sekali. Tapi bagi orang yang warok, dia menghindari itu. Ya ini padi bukan padi saya, bukan padi milik saya. Kenapa sampai saya ambil? Bahkan kenapa sampai masuk ke dalam mulut saya? Itu orang yang warok. Atau orang yang warok itu dia minum, misalnya minum air kemasan, dia letakkan minuman itu. Ada temannya minum pula, diletakkan di situ, banyak minuman di situ. Kemudian ketika dia mau minum lagi, dia lihat yang mana minuman saya tadi ya. Yang mana ya? Apakah yang banyak atau yang sedikit? Orang yang warok, dia tinggalkan dulu. Ya, dia tanya dulu temannya, punya anti yang mana? Punya anti yang mana? Nah, setelah diketahui punya temannya, baru dia ketahui mana yang punya dia. Dia tidak langsung mengambil. Ini yang paling banyak sajalah punya saya. Diambilnya yang paling banyak minumannya. Nah, itu tidak orang yang warok. Kemudian ikhlas. Ya, ini sifat yang keempat ya, ikhlas. Ikhlas adalah niat dalam beramal baik hanya karena Allah, itu ikhlas. Karena Allah maksudnya karena mengharap pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Asalkan disandarkan kepada Allah, itu namanya ikhlas. Jadi ketika kita beramal, saya insya Allah mau melaksanakan sholat berjamaah, ya harapannya dapat pahala 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Itu juga disebut dengan ikhlas. Ya, karena memang Nabi yang menyampaikan itu, dan Nabi menyampaikan tentu sesuai dengan petunjuk yang Allah sampaikan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak sesuai dengan hawa nafsu dari Nabi yang sudah Nabi sampaikan itu. Oke, itu ikhlas. Kemudian syukur. Ya, syukur. Syukur maknanya ya berterima kasih. Berterima kasih. Ketika kita merasakan ada orang yang berbuat baik kepada kita, misalnya dosen ngajar. Ketika dosen akan keluar dari lokal, ya sewajarnya mahasiswi kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah. Ketika dia mengucapkan terima kasih, bisa jadi itu muncul karena dia merasakan ada hal baik yang dia terima, yang dia dapatkan. Maka kepada Allah tentu harus lebih daripada itu lagi. Kita harusnya meresapi, meyakini bahwa banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bertambah kita menyadarinya, maka kita akan mengucapkan syukur kepada Allah. Apa lafaznya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini syukur. Kemudian qanaah. Ya, apa itu qanaah? Ya, qanaah itu adalah orang yang hidupnya itu selalu merasa ridho atau merasa senang dengan apapun yang telah Allah tetapkan kepadanya. Walaupun dia dalam keadaan yang dinilai oleh orang lain miskin, tapi dia tetap merasakan senang, ya, merasakan enjoy, menikmati kehidupannya. Itu orang yang qanaah. Orang yang qanaah itu ya seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu walaupun banyak diambil oleh orang lain airnya, tapi airnya tetap ada. Kalau tidak diambil, airnya juga tidak akan melimpah keluar. Itu orang yang qanaah. Banyak dia terima, tapi dia tetap merasakan hal yang biasa, hal yang ridho saja.
Tapi ketika sedikit, ya, dia juga tetap merasakan hal yang sama. Dia tetap merasa senang dan merasa menerima apa yang telah Allah tetapkan. Itu orang yang qanaah. Kemudian tawakal. Ya, apa makna tawakal? Ya, tawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya, kita hanyalah sebahagian kecil dari apa yang telah Allah ciptakan di alam semesta. Karena kelemahan kita sebagai seorang hamba, maka kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu sebenarnya bukan di akhir dari apa yang kita lakukan. Ya, memang di dalam ayat disampaikan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Maknanya adalah di awal ketika akan memulai kegiatan aktivitas hendaknya bertawakal. Di pertengahan juga bertawakal. Di akhir juga hendaknya bertawakal. Di awal maksudnya berdoalah. Misalnya mau pergi ke mana? Mau pergi ke Palembang misalnya. Ya, ketika mau berangkat itu berdoa. Di tengah perjalanan berdoa. Ketika sampai berdoa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Maka itu ciri orang yang tawakal. Yang terakhir ridho. Apa itu ridho? Ridho itu adalah menerima dan dengan kesenangan hati apapun yang Allah putuskan dalam kehidupannya, dia terima dengan senang. Ya, jadi ikhlas dan ridho, ada sabar dan ridho itu hampir berdekatan. Kalau sabar, dia bisa mengendalikan diri, tenang hatinya ketika menerima takdir dari Allah. Tapi kalau ridho, dia tidak hanya tenang, tidak hanya bisa mengendalikan diri, dia bahkan merasa senang, merasa suka, ya, merasa menikmati apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupannya, walaupun ketetapan Allah itu buruk dalam pandangan manusia. Nah, jadi nanti ini insya Allah akan kita bahas dalam maqamat. Ridho ini termasuk maqamat yang sudah cukup tinggi. Ya, ketika orang yang sabar ditimpa musibah, dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang yang sampai kepada ridho, dia ketika ditimpa sesuatu, dia bisa sampai kepada mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dia baginya tidak ada beda antara ketetapan yang baik dengan ketetapan yang buruk yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tetap terima. Kenapa? Ya, karena dia menyadari apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupannya itulah hal yang terbaik. Karena kita ini sedikit sekali ilmu kita. Sementara Allah Maha memiliki ilmu, Maha menguasai, Maha mengetahui. Maka ketika Allah menetapkan sesuatu dalam kehidupannya, dia menerima dengan senang hati, dengan gembira, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sudahkah kita sampai kepada sifat terpuji seperti ini? Allahu a'lam. Inilah yang bisa Bapak sampaikan. Semoga sifat-sifat tercela yang sudah kita bahas tadi, kalau ada pada diri kita, hendaknya mulailah untuk dihilangkan atau berangsur-angsurlah untuk digerus, ya. Dan yang kedua, semoga sifat-sifat yang terpuji ini semakin kokoh di dalam diri kita, menjadi seorang yang soleh, yang solehah, yang nampak dalam kehidupan sehari-hari dari sifat-sifat terpuji yang ada pada dirinya. Insya Allah apa yang telah kita sampaikan bermanfaat dan bisa membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.